Hmm, oke, nama pena. Baik, nama pena saya dulu itu banyak sekali, ya. Mulai dari tahun 2009 awal menulis, saya masih pakai nama asli sih, Encep Abdullah. Tetapi tak lama kemudian saya ganti namanya menjadi Arai Pujangga. Bukan, Enca Pujangga. Ya, Enca Pujangga kemudian diganti lagi jadi Arai Pujangga. Nah, nama Pujangga itu akhirnya dikenal di kampus. Ya, jadi kemana-mana waktu itu di kampus saya selalu disebut sebagai Pujangga, Pujangga, Pujangga. Nah, itu bangga sekali ya. Tetapi ternyata ketika tulisan saya dimuat di koran atas nama Encep Pujangga atau Arai Pujangga, itu ada senior yang nyidang. Jadi besok sehari setelah karya itu dimuat, saya disuruh ke kantin di kampus. Di situ saya disidang. Katanya maksudnya apa menggunakan nama Pujangga? Hello, Hairil Anwar aja dia tidak berani menggunakan nama pena Pujangga. Ente ya mahasiswa yang masih bocah berani-beraninya menggunakan nama pena Pujangga. Wah, di situ pokoknya dicecer terus. Akhirnya saya nggak bisa tidur dan saya putuskan untuk ganti nama lain. Nah, oke, sebelum saya berlanjut, penggunaan nama pena ini memang di kalangan penulis sudah lumrah ya, biasa. Dan kebanyakan di lingkungan saya waktu kuliah, teman-teman saya menggunakan nama pena ya, terutama teman-teman di komunitas kubah budaya. Misalnya ada teman saya itu namanya Nidu Paras Erlang, itu nama aslinya Endin Saparudin. Jadi namanya dibalik dari belakang. Nidu Paras Erlang, Nidu Paras Saripudin ya kan, Nidu Paras. Terus ada lagi Wahyudin, nama penanya Wahyu Arya. Kemudian Harun Al-Rosid, nama penanya Harun Danukatong. Kemudian Kang Mamat, siapa nama aslinya ya, nama penanya siapa, Ihya Dinul Alas. Kemudian Asep Nugraha, nama penanya Nugraha Umur Kayu. Wah, mirip ke Umar Khayyam. Kemudian ada si Ucen ya, itu Husaini Bayu Segara. Kemudian si Taufik Samantamo ya, menggunakan nama ibunya orang tuanya Samantamo. Jadi di keliling saya itu banyak orang yang menggunakan nama pena. Bahkan mungkin di sini ada yang tidak asing ya, Mas Golagong misalnya, yang nama aslinya siapa saya lupa nih, saya tulis di sini. Nama Mas Golagong itu nama aslinya Heri Hendrayana Haris. Itu banyak yang orang nggak tahu mungkin ya, menggunakan nama pena. Kemudian di kalangan sastrawan itu ada namanya Remi Silado. Dia menggunakan nama banyak. Dia menggunakan banyak nama pena ya. Nama aslinya Remi Silado itu Yapi Tambayong ya. Tapi nama penanya ada ya Remi Silado, Dovajila, Alif Dania Munshi, Juliana Cepanda, Jubal Anak Perang Emmanuel. Wah, ada 5 nama pena ini ya. Luar biasa. Ini mengalahkan nama pena saya ini ya. Nanti saya lanjutkan nama pena saya ya. Nama aslinya ya Pitambayong ya. Kemudian tidak asing lagi nama Terelie ya. Terelie itu cowok ya. Mungkin beberapa orang yang tidak tahu dikira perempuan. Itu nama aslinya Darwis ya. Bisa dilihat di Google. Nah, jadi nama pena itu sudah lumrah kalau digunakan untuk penulis. Makanya ketika saya gunakan ya biasa-biasa saja. Tapi ternyata tidak semudah itu ya untuk diakui oleh orang lain. Nah, itu masalahnya. Akhirnya waktu itu
ketika saya tidak dibolehkan menggunakan nama pujangga, ya, Arai Pujangga, Encep Pujangga. Akhirnya suatu hari saya punya seorang, dibilang kekasih atau bukan ya. Intinya seorang itu dekat dengan saya, lalu namanya saya jadikan nama pena. Ya, jadi namanya Arai Raiza Alisabana. Saya kasih gabungan nama si perempuan itu dengan nama saya di tengah. Kemudian Alisabana itu saya terinspirasi dari Sultan Takdir Alisabana. Nah, ini seorang sastrawan dan pujangga juga ini ya. Kemudian itu nama, ntar saya catat dulu, saya lihat dulu ya. Arai Raiza Alisabana itu tahun 2010-an. Nah, jadi nama pujangga itu hanya bertahan 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya di akhir 2010 itu nama Arai Raiza Alisabana dipublikasikan. Ya, saya nulis di koran dengan nama pena itu. Dan menuai kritik juga. Ya, menuai kritik dari seorang senior, Beben Sumantri. Ya, Pak Beben. Ya, masih ingat Pak Beben? Waktu di PKM, ya, waktu itu berdua ngobrol, katanya, "Cep, maksudnya apa ente pakai nama Alisabana itu? Emang ente itu siapa?" katanya gitu kan. "Anaknya Alisabana." Ya, waktu itu Beben Sumantri bilang itu marga katanya. Walau alam saya kurang tahu. Akhirnya saya tidak bisa tidur juga itu karena dikritik seperti itu. Akhirnya tetap mempertahankan nama Arai Raijanya. Alisabananya dibuang. Ya, kadang saya tulis Arai Raija A gitu. Saya singkat. Jadi Alisabananya hilang. Nah, itu tahun 2010 sampai 2012 menggunakan nama Arai Raija. Nah, di tahun 2013 nih ya, bulan Mei, pertama kali saya menggunakan nama lain karena waktu itu saya sudah tidak berhubungan dekat lagi dengan si perempuan itu, makanya tidak saya gunakan nama pena yang Arai Raija itu ya. Jadi untuk melupakan segala kenangan yang pernah terjadi di antara kami, saya harus menggunakan nama pena baru supaya tidak kalau sekarang move on gitu ya. Masa ya nama itu terus melekat untuk dalam kehidupan saya ya kan, sedangkan saya harus berganti kekasih misalnya. Wah, bahaya juga kan. Akhirnya nama pena saya ambil Azka Ea Abipraya. Nah, ini sebelum bulan Mei, awal-awal 2013 itu saya bersemadi di Kubah Budaya. Saya cari di Google ya, kemudian apa ini bagusnya ya, akhirnya menemukan Azka Ea Abipraya. Azka itu artinya bersih ya, putih tampan lah gitu. Itu dari bahasa Arab. Ea-nya itu nama saya di tengah, Encep Abdullah. Kemudian Abipraya itu dari bahasa Sanskerta yang berarti punya harapan. Jadi saya itu lelaki yang tampan ya, Ea Encep Abdullah ini yang punya banyak harapan. Tentunya harapannya agar tulisan-tulisan saya dibaca banyak orang, dan ternyata terkabul ya. Sepanjang nama Azka Abipraya ini, nama saya memang katanya sih katanya ya, tapi memang lihat sepak terjangnya juga ini lebih banyak dimuat di media ya. Jadi kurun waktu 1 tahun 2013 sampai 2014 ini ada 28 media yang memuat tulisan saya. Sebelumnya nama Arai Raiza itu hanya ada 6 tulisan ya selama 2 tahun bahkan. Tetapi itu dimuat di Aneka Yas dan Jurnal Nasional. Tapi pas nama Encep Pujangga atau Arai Pujangga itu hanya 9 karya, itu pun puisi semua. Dan tidak ada yang dimuat di media nasional, masih lokal-lokal aja. Nama Arai Raiza dimuat di Jurnal Nasional, sudah masuk ke nasional. Nama Azka Ea Abipraya, nah ini akhirnya bisa dimuat di Pikiran Rakyat, Lampung Pos, Bali Pos, Republika, Majalah Esquire, dan lain-lain. Nah, disinilah nama saya sedikit melambung di media
ya. Jadi sejak 2013 ini menggunakan nama Azka EA Abipraya. EA itu jadi sebenarnya waktu itu saya masih ngajar di bimbel ya, dan di bimbel itu selalu nama guru itu disematkan disingkat huruf awalnya ya. Nah, saya kan Encep Abdullah EA. Oh, kayaknya bagus ini diselipkan jadi nama pena gitu kan. Ya, seperti WS Rendra lah, ada singkat-singkatnya, Herwan FR gitu kan. Putut EA, AS Laksana, ya ada singkatan-singkatan begitulah. JK Rowling, ya kan. Jadi ada indikasi pengarangnya seperti itu. Kemudian ya ini ya 2013-2014. Nah ini banyak kendalanya nama pena ini, Azka Abipraya ini. Jadi suatu kali saya nagih honor di media, dan ternyata media itu tidak percaya. Jadi nama asli saya itu kan Encep Abdullah. Terus saya telepon, siapa mas namanya? Azka EA Abipraya. Siapa? Azka EA Abipraya. Siapa? Lu pusing. Nulisnya juga agak susah memang ya, Azka EA Abiprayanya itu. Akhirnya saya dibilang bohong katanya gitu. Ini bukan nama, di nomor rekeningnya, di nama rekeningnya Encep Abdullah katanya gitu kan. Waduh. Ini namanya memang agak ribet juga ya. Tapi tidak jadi masalah. Yang jadi masalah waktu itu saat ngobrol sama seorang teman namanya Arifin, ya ini waktu saya di bimbel dia ngobrol. Karena tulisan saya tempel di mading bimbel. Akhirnya dia baca, Cep, tulisan lu banyak kayaknya ya, tapi kok pakai nama pena katanya. Sayang banget ya. Wah, saya bingung nih, kenapa ya sayang banget? Iya kan lu masih kalau lu nanti jadi PNS, kemudian pengen naik jabatan segala macem, iya. Karya ini sangat penting katanya untuk jadikan sebagai bahan tambahan untuk naik pangkat itu. Waduh, waktu itu kan saya belum menikah. Kemudian pengen banget obsesi jadi PNS gitu kan. Tapi walaupun sekarang ya enggak terlalu biasa aja ya. Jadi kepikiran tuh siang dan malam. Akhirnya saya berkata kepada kekasih saya yang sekarang jadi istri saya, kata saya harus ganti nama asli nih kayaknya ya. Tapi berat rasanya karena nama Azka Abipraya ini sudah dekat gitu, namanya itu dengan pembaca gitu kan. Kalau seumpama diganti Encep Abdullah, orang pada bingung kok. Siapa ini Encep Abdullah ya gitu kan. Aduh, itu nggak bisa tidur sama itu ya. Setiap ganti nama pena selalu tidak bisa tidur. Akhirnya tetap saya putuskan saya ganti nama asli ya. Ini demi masa depan saya gitu kan. Waktu itu ya. Akhirnya saya ganti nama asli Encep Abdullah. Dan nama itu kembali lagi setelah berapa tahun ya, 2009, 2014 kembali lagi 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 tahun tidak menggunakan nama Encep Abdullah. Pada 24 Mei 2014 itu tulisan pertama saya ya, resensi di koran lokal, saya kirim dengan nama Encep Abdullah. Akhirnya saya lihat korannya agak aneh memang. Ini Encep Abdullah siapa ini ya? Nggak biasa gitu kan. Ya, kayaknya namanya nggak penulis banget gitu kan. Akhirnya tetap saya renungi dan akhirnya lama-lama ya biasa juga ya. Dan ternyata saya kira nama pena itu yang membuat karya kita itu dimuat di media gitu kan ya. Waduh, kalau pakai nama asli gimana ini ya? Pasti karya saya nggak akan dimuat gitu kan, karena nggak ada yang kenal nama Encep Abdullah itu. Tapi akhirnya bukan nama pena yang membuat orang itu memuat karya kita, tetapi karena kualitasnya gitu kan ya. Walaupun tulisan saya jelek ya, bukan berarti bagus ya dimuat itu, tapi minimal sudah dikurasi sama redaktur korannya ya. Nah, jadi tahun 2014 saya menggunakan nama asli awal Mei ya. Mei lagi ya. Azka Abipraya juga Mei sama. Nah, nama Encep Abdullah akhirnya
melejit lagi seperti nama Azka Abi Peraya. Bahkan di lomba-lomba sering menang akhirnya ya. Kata saya, wah ini kayaknya keberkahan memang nama asli ini gitu kan. Ya walaupun saya tidak menyudutkan teman-teman yang menggunakan nama pena ya, itu silakan. Tetapi cantik juga gitu akhirnya nama Ancap Abdullah itu, walaupun kurang puitis gitu ya. Tetapi alhamdulillah dari nama Ancap Abdullah ini terlahir banyak tulisan ya, bahkan sampai sekarang ya itu hampir mungkin 80 sampai 100-an karya mungkin yang dimuat di media gitu kan ya. Nah, nama pena itu ya jadi kenangan akhirnya ya. Tetapi tentu saja nama asli kalau menurut saya itu lebih seksi ya. Tapi kalau kamu yang sudah kadung menggunakan nama pena ya silakan ya, itu juga keren. Oh iya ya, pas saya ganti nama pena itu juga mengurangi sedikit rezeki saya ya. Maksud saya ketika saya ganti nama asli dari Azka Abi Peraya menjadi Encap Abdullah itu juga akhirnya menurunkan apa ya, honor saya gitu kan. Yang tadinya mungkin sering nulis pakai nama Azka Abi Peraya itu dapat 250, kemudian naik lagi 300 350 gitu kan. Ya. Balik lagi ke nama asli malah dari nol lagi ya. Jadi honornya dimulai dari nol lagi ya, tetapi tidak apa-apalah ya. Dan sekarang ketika menggunakan nama Ancap Abdullah, saya tidak terpikirkan apa yang dikatakan Arifin waktu itu, bahwa karya ini akan menaikkan pangkat jabatan segala macam. Maksudnya ke jenjang mungkin pegawai negeri sipil itu ya. Ternyata saya tidak kepikiran hal itu ya. Sampai sekarang malah tidak terlalu memikirkan hal itu. Tapi dengan nama itu memang keberkahan-keberkahan yang terjadi dalam diri saya itu memang lebih banyak yang saya dapatkan ya. Mungkin itu cerita saya. Terima kasih, semoga tidak ada manfaat. Kalau memang tidak ada manfaat ya, kalau ada manfaat boleh diambil, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.